Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin anak-anakku yang Bapak cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yang terutama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa, ibadah sholat tarawih, dan ibadah-ibadah yang lainnya pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Bapak cintai, bersyukur. Sudahkah kita bersyukur pada hari ini? Kita betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang tak terhingga jumlahnya. Apabila tinta itu dituangkan ke dalam lautan yang sangat luas, niscaya tinta tersebut tidak akan mengalahkan begitu besar atau begitu banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat itu sudah mulai kita rasakan ketika kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak daripada nikmat ketika kita sakit. Nikmat makanan, nikmat minuman, pakaian, dan yang terpenting adalah nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror seperti saudara-saudara kita yang di luar sana. Dan masih banyak nikmat yang lainnya. Jika kita berusaha menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Hal ini tertuang dalam surat An-Nahl ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita semua tidak mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya, menghitungnya saja kita tidak mampu. Allah berfirman, sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Surat Saba ayat 13. Kemudian Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la'adzidanakum wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Namun jika sebaliknya, jika engkau mengingkari atas nikmat-nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga anak-anakku kita semua menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Bersyukur atas segala berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Syukur yang sebagaimana telah dijabarkan oleh Ibnu Qayyim
Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan nikmat yang begitu besar terhadap saya. Itu merupakan syukur dalam bentuk lisan, yaitu menunjukkan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran dirinya bahwa ia telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bersyukur melalui hati, yaitu berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Apabila kita sudah bersyukur melalui hati, maka yang timbul adalah rasa semakin cinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita selalu mengingat akan besarnya nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita. Kemudian yang ketiga, yaitu syukur melalui anggota badan. Berupa kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah, yaitu dengan semakin bertambahnya kita melakukan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Dan yang ketiga adalah bersyukur melalui anggota badan, yaitu berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dalam bentuk kita semakin getol beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil. Dua-duanya harus senantiasa kita syukuri apa yang menjadi nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Tanpa kita sadari, setiap harinya kita selalu menerima nikmat Allah, seperti nikmat berupa iman dan Islam, yang sampai hari ini kita masih dalam keadaan iman dan keadaan Islam. Nikmat kita masih bisa diberikan nafas dari kita mulai bangun tidur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan untuk hidup itu dalam senantiasa apa? Dalam senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat setelah bangun tidur, kalau di bulan puasa ini kita masih bisa merasakan yang namanya santap sahur. Alhamdulillah, walaupun dengan makanan yang sangat sederhana, kita tetap saja masih bisa melaksanakan yang namanya santap sahur. Kemudian nikmat beribadah kepada Allah, itu juga merupakan sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat umur yang panjang, nikmat kita masih bisa bersekolah, nikmat kita masih bisa berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam setiap harinya. Masya Allah, begitu banyak dan begitu besar ya nikmat Allah kepada kita. Selain itu, syukur juga memiliki berbagai macam manfaat. Yang pertama yaitu kita dapat dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala dapat memberikan ridhonya kepada kita. Dan yang terakhir, dengan bersyukur kita dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dari kultum ini adalah syukur merupakan suatu bentuk ibadah dan sekaligus bentuk ketaatan kita atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian kultum dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.